Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pelajar Skapsa, sebelum mata pelajaran administrasi sistem jaringan kita mulai hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12 semester ini, mari kita simak videonya berikut ini. Selamat pagi pelajar Skapsa. Bertemu lagi dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Materi pada pagi hari ini adalah sistem kontrol dan monitoring. Selesai kalian mempelajari materi dedicated server, virtual private network atau VPN, VPS. Nah, dari kesemua yang ada itu perlu ada yang namanya kontrol dan juga monitoring. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasarnya mengevaluasi dan mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Tujuan pembelajarannya, siswa-siswi dapat menjelaskan konsep sistem kontrol dan monitoring. Siswa-siswi dapat menentukan cara konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Siswa-siswi dapat melakukan konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah dapat menguji hasil konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Ini tujuan kompetensi dasar mengevaluasi dan mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Apa itu monitoring jaringan? Proses mengumpulkan, melakukan analisa terhadap data-data pada lalu lintas jaringan. Tujuannya memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan komputer, di mana salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk menganalisa apakah jaringan itu masih cukup layak untuk digunakan atau perlu ditambah kapasitasnya. Hasil monitoring juga dapat membantu jika seorang administrator, admin jaringan, ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Ini tujuan daripada adanya sistem kontrol dan monitoring. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Salah satu diantaranya load traffic jaringan. Monitoring dapat dilakukan dengan SNMP. Selain load traffic jaringan, kondisi jaringan pun juga dapat dimonitoring. Jadi tidak hanya traffic saja, tapi kondisi jaringan yang saat ini digunakan, mulai dari uploadnya dan juga downloadnya, up ataupun downnya dari sebuah perangkat jaringan itu bisa dimonitoring. Jadi kita bisa mengetahui alat ini mampu upnya berapa, downnya berapa, atau alat ini sudah tidak mampu dan tidak layak untuk digunakan, akhirnya kondisi jaringannya down terus. Nah, ini tujuan adanya kontrol dan monitoring. Nah, kontrol dan monitoring jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama connection monitoring, yang kedua traffic monitoring. Connection monitoring, teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan tesnya atau mengetes sebuah jaringan itu dengan perintah ping. Jadi connection monitoring itu memeriksa sebuah koneksi jaringan dengan melakukan tes ping, ya, dari server ke klien, ya, sehingga bisa diketahui jaringan tersebut menyambung atau terputus. Connection monitoring ini sangat mudah, ya. Biasanya kalian kalau tes jaringan atau tes koneksi kan buka command prompt, diketikkan ping, ya, terus alamat tujuannya. Nah, ini cara monitoring
jaringan komputer. Yang pertama connection monitoring dengan koneksi. Yang kedua monitoring jaringan dengan menggunakan traffic monitoring. Jadi memonitoring sebuah jaringan dengan melihat paket aktual dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan. Nah, ini menggunakan traffic ya. Penggunaannya berapa, updownnya berapa, upnya berapa, downnya berapa. Ya, ini menggunakan traffic monitoring. Tujuan monitoring jaringan itu tadi mengumpulkan informasi. Sekali lagi, tujuan daripada monitoring jaringan yaitu mengumpulkan informasi yang nantinya dapat kita lakukan. Yang pertama penggantian alat, atau kita akan mendesain jaringan yang ada. Berikut beberapa alasan kenapa dilakukan monitoring jaringan. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas jaringan. Yang kedua, sulit untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam jaringan yang memiliki jumlah besar ya. Jadi jaringan yang besar itu kalau tidak kita monitoring ya, kita sulit untuk mengawasi tanpa adanya tanpa alat pengawas yang baik. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan pada jaringan gateway, server maupun user. Ya, mendeteksi. Jadi ketika ada trouble atau kita butuh maintenance ya, jadi lebih cepat mengetahuinya kalau kita ada namanya kontrol dan monitoring jaringan. Nah, untuk memberitahu trouble pada administrator dengan administrator secepatnya. Jadi tujuannya juga untuk memberikan informasi ya, atau memberikan informasi kepada seorang admin jaringan supaya cepat untuk melakukan penanganan, mempermudah analisis trouble pada jaringan. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu mendokumentasikan jaringan. Jadi itu tujuan daripada monitoring jaringan. Nah, sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data mengenai data dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut ya, dengan tujuan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki ya, Data yang dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang real time ya, baik data yang diperoleh dari sistem dan juga hard real time maupun sistem yang soft real time ya. Dalam batasan waktu tersebut ya, suatu pekerjaan mungkin dapat terselesaikan dengan benar atau dapat juga belum terselesaikan. Jadi kita melakukan kontrol dan monitoring itu belum tentu di hari itu juga selesai ya. Sistem yang real time mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan benar. Sesuatu yang buruk akan terjadi apabila komputer tidak mampu menghasilkan output tepat waktu ya. Hal ini seperti yang terjadi pada embedded system untuk kontrol suatu benda seperti pesawat terbang dan lain sebagainya. Sistem yang soft real time tidak mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan benar, tapi kalau hard real time harus. Tahapan monitoring ya, sesuai dengan bagian yang ada ini, mengumpulkan data ya, analisa, dan yang terakhir adalah display hasil monitoring ya. Nah, analogi proses dapat dilihat pada gambar di samping ini ya, gambar ini, di mana sumber data dapat berupa network traffic. Jadi pengumpulan data bisa network trafficnya, informasi hardwarenya, atau sumber yang lain yang diperoleh informasi mengenai dirinya sendiri, itu dirinya yang jaringan tersebut ya. Proses dalam analisa data dapat berupa pemilihan data dari sejumlah data telah terkumpul, atau bisa juga berupa manipulasi data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Nah, sedangkan tahap menampilkan data hasil monitoring menjadi informasi yang berguna di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap sistem yang sedang berjalan. Dapat juga sebuah tabel, gambar kurva, atau dapat juga berupa gambar animasi. Ini untuk menyampaikan hasilnya. Aplikasi yang dipakai untuk monitoring ada IP table ya, multi router traffic ya, multi server traffic, MRTG,
Macam-macam aplikasi monitoring ya, iptable, multi router traffic grabber atau MRTG, NagiOS dan juga CATI. Ini macam-macam monitoring aplikasi yang digunakan monitoring. iptable, sebuah tool yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter atau penyaringan terhadap traffic lalu lintas data, dan salah satu firmware populer dan powerful dalam sistem operasi Linux ini iptable. Fungsi iptable adalah untuk mengkonfigurasi, merawat dan memeriksa rule table ya, aturan tabelnya tentang filter paket IP yang terdapat di kernel Linux. Dan kita dapat mengatur semua lalu lintas dalam komputer kita, baik yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, maupun traffic yang sekedar melewati komputer kita. iptable memiliki 4 tabel: filter, NAT, manual ataupun raw. Filter melakukan pemfilteran penyaringan paket data apakah paket tersebut akan di drop, lock, accept atau di reject di filter. NAT melakukan network address translation yang merupakan pengganti alamat asal atau tujuan dari paket tersebut. Manual melakukan penghapusan manual paket data seperti penghalusan ya paket data seperti TTL, TOS dan TTL ini ketika kalian melakukan ping akan keluar itu. Ya, raw untuk mengkonfigurasi pengecualian dari koneksi tracking bersama sama not track ya. No track. Ya, pada iptable ada chain ya, rantai yang berisi rule atau aturan yang berbeda. Chain table pada filter memiliki ini. Ada input, forward ataupun output ya, maupun output. Nah, aplikasi yang kedua ya, di samping iptable MRTG. MRTG ini kalau kalian sudah belajar mikrotik mungkin bisa memanfaatkan di tool MRTG ini ya. Di menu tool itu ada MRTG atau multi router traffic grabber, sebuah software gratis yang digunakan untuk memonitor traffic load pada link jaringan, di mana pengguna dapat melihat laporan dalam bentuk traffic ya, grafik. MRTG ditulis dalam bentuk bahasa Perl dan C dan berjalan di Unix atau Linux dan juga pada sistem Windows ya. MRTG menggunakan lisensi GNU atau GPL ya. Cara kerja MRTG: data hasil logging olah MRTG disimpan dalam file ASCII. File ini akan ditulis ulang setiap 5 menit sekali sesuai dengan update yang dilakukan oleh MRTG, dan secara instan digabungkan dan dianalisis sehingga file logging tersebut membesarnya terkendali. File log ya, tersebut hanya digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan untuk menggambarkan pada halaman web. Grafik ini konfirmasi ke format GIF dari format PNM menggunakan tool PNM to GIF. Nah, cara kerja MRTG. Konfigurasi ini yang mengakibatkan MRTG terbatas untuk memonitoring sekitar 20 router. Jadi ini MRTG ini 20 router. Aplikasi ini mampu untuk 20 router ya, batasannya itu. Paket CMUSNMP ini sangat sulit untuk dikompilasi pada berbagai macam platform waktu. Karena keterbatasan di atas, maka penemu dan rekan melakukan perombakan pada MRTG versi pertama. Ya, mereka penemu MRTG itu membuat sebuah program read up yang memecahkan MRTG dalam masalah kinerja dan menerapkan atau mengimplementasikan 2 hal subprogram dalam MRTG yang menghabiskan CPU paling banyak dalam bahasa C dan menghilangkan subprogram tersebut ke dalam script Perl MRTG ini. Jadi MRTG itu yang menemukan sudah melakukan penelitian merubah supaya MRTG ini bisa untuk powerful dalam memonitoring jaringan. Nah, read up ini melakukan penulisan ke file log dan menggambar grafik. Masalah portabilitas SNMP diselesaikan dengan mengganti SNMP get dari CMU SNMO ke modul SNM Perl yang ditulis dalam bahasa Perl secara murni. Dengan begitu, masalah platform dapat teratasi.
Asumsi dasar untuk mendesain file log MRTG versi baru adalah ketertarikan pada informasi secara detail tentang load jaringan dikurangi secara proporsional dalam satuan waktu untuk memungkinkan antara koleksi data dan analisisnya. Konfigurasi ini memungkinkan implementasi dari file log yang menyimpan data traffic dengan mengurangi resolusi ke dalam masa lalu. Contohnya MRTG seperti ini. Ya, contoh MRTG seperti ini. Jadi traffic analysis ETH1 to line, ya, traffic analysis VLAN, ya, for VLAN, traffic analysis ETH2 to, ya, ini contoh ini loh. Jadi kita bisa mendeteksi penggunaan jaringan itu dengan aplikasi MRTG seperti ini. Ini ketika pengguna jaringannya penuh seperti apa. Nah, ini contoh ya, contoh dari penggunaan MRTG. Selain MRTG, aplikasi monitoring ya NagiOS yang merupakan aplikasi monitoring yang dapat memonitoring sistem komputer, monitoring jaringan dan monitoring infrastruktur. Ya, suatu aplikasi berbasis open source. NagiOS ya, ini open, bebas, bisa digunakan. NagiOS juga menawarkan layanan monitoring dan peringatan untuk server, suite aplikasi dan layanan yang lainnya. User akan diberi pesan peringatan ketika suatu masalah terjadi pada server ini NagiOS. Ya, jadi kalau menggunakan NagiOS ini user akan dapat kiriman ya, kiriman peringatan bahwa adanya error pada sebuah jaringan. Yang selanjutnya adalah Kekti, salah satu aplikasi open source yang merupakan solusi pembuatan grafik network yang lengkap yang didesain untuk memanfaatkan kemampuan fungsi RRD tool sebagai penyimpanan data dan pembuatan grafik. Kekti menyediakan pengumpulan data yang cepat, pola grafik advance, metode yang memudahkan untuk digunakan, mudah dipahami untuk local area network sehingga network yang kompleks ya, dengan ratusan device. Dalam menggunakan Kekti kita dapat memonitoring grafik yang mengalir pada sebuah server. Dan Kekti juga merupakan frontend dari RDD tool yang menyimpan informasi ke dalam database MySQL dan membuat graph dari informasi tersebut. Ya. Itu materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai sistem kontrol dan monitoring pada sebuah jaringan. Tugas nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.